رب صل على محمد ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamim bi khair. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ahbabana fillah, kembali kita meneruskan kajian kitab Ihya Ulumuddin kita. Langsung saja, sekarang kita sudah masuk kepada dalil atau syawahid, asar, perkataan atau tindakan atau perbuatan para sahabat tentang keistimewaan mengajarkan ilmu pengetahuan. Jadi pembahasan kita ini berada di bawah pembahasan Fadilatut Ta'lim, ya, yang kita sudah bahas sebelumnya sedikit, keistimewaan mengajarkan ilmu pengetahuan, dan itu juga masih berada di bawah bab Kitabul Ilmi, kitab tentang ilmu pengetahuan. Khair, langsung saja ahbabana fillah ila qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Wa ammal asaru, adapun dalil asar atau syawahid asar berkenaan dengan keistimewaan mengajarkan ilmu pengetahuan, yaitu faqad qala Umar radhiyallahu anhu, sungguh telah berkata baginda Umar radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Man haddasa hadisan, barang siapa yang menyampaikan, yang mengajarkan, yang memberitahukan suatu hadis, wa amila bihi, kemudian dia amalkan hadis yang ia sampaikan tersebut, falahu mislu ajri man amila dalikal amalah, maka bagi dia, ya, bagi orang yang menyampaikan satu hadis yang ia amalkan hadis tersebut, itu pahala, dia dapat pahala seperti pahala orang yang mengamalkan hadis yang ia sampaikan kepadanya. Ya, ini sejalan dengan hadis yang mengatakan man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi min ghairi ayyanqusa min ujurihi syai'. Siapa yang menunjukkan suatu kebenaran, suatu kebaikan kepada seseorang, maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan yang ia tunjukkan kepada orang tersebut jika orang tersebut mengamalkannya tanpa berkurang sedikit pun pahala yang ia dapatkan. Dalam artian pahala yang ia dapatkan sama dengan pahala orang yang melakukan apa yang ia arahkan kepadanya. Oke, kurang lebih hampir sama seperti itu. Jadi orang yang menyampaikan satu hadis kemudian dia mengamalkan hadis tersebut, catatannya ya, mengamalkan hadis yang ia sampaikan itu, kemudian orang yang ia sampaikan kepadanya itu ternyata mengamalkan tuntutan daripada hadis tersebut, maka dia, si pelaku, artinya orang yang mengamalkan itu dapat pahala tentunya, dan juga tentunya dapat pahala orang yang menyampaikan kepadanya, dalam arti yang gurunya kah, pengajarnya kah, da'inya kah, atau apapun statusnya. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, muallimun nasil khaira, ya, orang yang mengajarkan orang-orang kebaikan, yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hutu fil bahri, maka akan meminta ampunkan kepadanya segala sesuatu sampai binatang atau hewan yang ada di lautan. Semua hewan-hewan yang ada di lautan itu, bahkan semua yang ada juga di daratan, dalam riwayat lain itu juga ikut meminta ampunkan, meminta istighfarkan orang yang mengajarkan orang-orang atau masyarakat kebenaran, yang mengajarkan, menuntun mereka kepada kebaikan. Luar biasa sekali. Wa qala ba'dul ulama, dan berkata sebagian ulama, al-alimu, orang yang alim itu, orang yang berilmu itu, yadkhulu fi ma bainallahi wa baina khalqihi, dia masuk pada apa yang antara Allah dan antara makhluknya. Maksudnya orang alim itu dia bisa berinteraksi kepada dua sisi, kepada sisi Allah Subhanahu wa taala atau yang biasa diistilahkan hablum minallah, dan juga sisi kepada hambanya manusia atau yang diistilahkan hablum minan nas. Jadi dia berada di tengah-tengah tersebut. Dia bisa berinteraksi kepada kedua sisi tersebut, ke atas dan ke bawah. Nah, falyanzur kaifa yadkhul, maka hendaklah dia melihat
kaifa yadkhul, bagaimana dia masuk. Hendaklah dia memperhatikan bagaimana dia masuk antara keduanya. Dalam artian dia menjadi perantara para hamba Allah Subhanahu wa taala untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia adalah seorang alim, orang yang berilmu, orang yang menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya sebagai bentuk ganti dari para pewaris para nabi, kurang lebih seperti itu. Maka dia harus sadar diri akan posisinya yang berada di tengah-tengah tersebut. Apa tuntutan yang harus dia sadari? Ya, dia harus memperbaiki niatnya. Dia tidak boleh sombong. Dia harus menuntut ke jalan yang benar dengan betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Itu maksudnya falyanzur kaifa yadkhul. Hendaklah dia melihat bagaimana dia masuk antara keduanya, antara Allah dan antara hambanya. Dan posisi yang seperti ini hanya didapatkan oleh siapa? Al-alim, orang yang mengajarkan ilmu pengetahuan. Itu keistimewaan ta'lim. Khair. Selanjutnya warwiyah, dan diriwayatkan hababana billah anna Sufyan as-Tsauri, bahwasanya Sufyan as-Tsauri rahimahullah qadima Asqalan, dia pernah suatu ketika sampai di kota Asqalan. Pamakasa, kemudian dia tinggal di sana. La yas'aluhu insanun, dalam keadaan tidak ada yang bertanya kepadanya orang, tidak ada yang bertanya kepadanya manusia. Nah, faqala, kemudian pada saat itu dia pun berkata, ukruli li akhruja min hadzal balad. Ya, sewakan kepadaku agar supaya aku keluar dari ini kampung. Hadza baladu yamutu fihi al-ilmu. Ini adalah kampung atau negeri yang mati di dalamnya itu ilmu pengetahuan. Maksudnya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Al-Imam Sufyan as-Tsauri ini sampai pada negeri Asqalan, beberapa saat dia tinggal di sana, itu tidak ada orang yang belajar sama beliau. Tidak ada orang yang bertanya kepada beliau terkait dengan permasalahan ukhrawi mereka, terkait dengan permasalahan dunia mereka. Tidak ada yang mau menuntut ilmu, kurang lebih seperti itu. Nah, pada saat itu beliau kemudian berkata, artinya kurang lebih kecewalah, kurang lebih seperti itu. Siapa kira-kira yang mau menyewakan kepada aku kendaraan? Aku ini mau keluar dari negeri ini. Aku tidak tahan di negeri ini. Kenapa? Karena negeri ini adalah negeri yang ilmu itu mati di dalamnya. Jadi wa inna ma qala dzalika hirsan ala fadilati ta'limi wa istibqa'il ilmi bihi. Wa inna ma qala dzalika, dan sesungguhnya beliau berkata seperti itu. Beliau mengatakan seperti itu hirsan ala fadilati ta'limi, sebagai bentuk antusias atas keistimewaan mengajarkan ilmu pengetahuan, wa istibqa'il ilmi bihi, dan kekalnya atau tidak terputusnya atau tetap ada ilmu bihi, ilmu pengetahuan bihi dengannya, dengan mengajar itu, dengan bertanya. Jadi kekecewaan beliau seperti itu tadi yang tergambarkan pada riwayat tadi itu menggambarkan, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, bahwa beliau sangat antusias sekali akan keistimewaan mengajarkan ilmu pengetahuan itu. Jadi dia ingin sekali agar supaya ada orang yang bertanya. Nah, karena adanya orang yang bertanya, maka dia otomatis akan menjadi orang yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan orang tersebut, atau bahasa langsungnya adalah yang mengajarkan kebaikan kepada orang-orang yang belajar itu, yang bertanya itu. Karena beliau sadar bahwa yang namanya mengajarkan ilmu pengetahuan itu fadilahnya luar biasa sekali. Satu. Yang kedua, kenapa beliau mengatakan seperti itu juga sebagai bentuk istibqa, sebagai bentuk mengabadikan ilmu pengetahuan tersebut dengan cara bertanya, dengan cara belajar. Nah, jadi kekecewaan seperti itu adalah kekecewaan yang wajar lah, karena antusias beliau untuk mendapatkan fadilah mengajar, dan antusias beliau untuk mengekalkan yang namanya ilmu pengetahuan. Khair, selanjutnya wa qala Atha radhiyallahu anhu, dan berkata Imam Atha radhiyallahu anhu, dakhaltu ala Sa'id ibn al-Musayyib atau Ibnu al-Musayyab, aku pernah masuk menemui Sa'id bin al-Musayyab, wa huwa yabki, dalam keadaan saat itu dia sedang menangis. Fakultu, kemudian aku pun berkata, ma yubkika, apa yang membuatmu menangis? Qala, ia pun menjawab, laisa ahadun yas'aluni an syai',
tidak ada seorang pun yang bertanya kepadaku tentang sesuatu. Nah, ini kurang lebih hampir sama pesannya dengan riwayat Al-Imam As-Sufyan As-Tsauri tadi. Jadi sama-sama perhatian mereka terhadap keistimewaan mengajarkan ilmu pengetahuan dan kekalnya ilmu pengetahuan itu sendiri. Khair. Wa qala ba'duhum, dan berkata sebagian ulama, al-ulama usurujul azminah. Para ulama itu, orang alim itu adalah lentera zaman. Kullu wahidin misbahu zamani. Nah, setiap satu dari mereka adalah misbahu zamani, lampu zamannya. Yastadi'u bihi ahlu asrihi, yang merasa terang, ya. Yastadi'u, yang merasa terang karenanya, ahlu asrihi, orang-orang yang berada pada zaman tersebut atau seperiode dengan para ulama tersebut. Jadi setiap para ulama itu diibaratkan sebagai suruj, ya, sebagai siraj, sebagai lampu, sebagai penerang, yang dengan kehadiran mereka orang-orang yang ada pada saat itu merasa terang benderang, tidak merasa kegelapan. Kurang lebih seperti itu. Wa qala Al-Hasan rahimahullah, dan berkata Al-Imam Al-Hasan rahimahullah, laulal ulama'u lasaran nasu mislal bahaim. Andai bukan karena ulama, niscaya akan menjadilah orang-orang seperti hewan. Andai bukan para ulama, maka orang-orang itu perangainya, sifatnya, kelakuannya akan sama dengan hewan. Kenapa? Karena para ulama inilah, orang yang berilmu inilah, yang memposisikan manusia kembali pada posisi yang sepatutnya, yaitu hamba Allah yang harus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Khair. Artinya, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, annahum, bahwasanya mereka para ulama, bitta'limi, dengan mengajarkan ilmu pengetahuan kepada orang-orang, yukhrijunan nasa min haddil bahimati ila haddil insaniyah. Mereka mengeluarkan orang-orang dari batasan, dari batas bahima, batasan kebinatangan, dari batasan binatang ila haddil insaniyah, kepada batasan manusia. Ya, karena pada dasarnya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia kita ini disebut dalam istilah sebagai al-hayawanun natiq, yaitu hewan yang bisa berkata-kata. Pada dasarnya kita itu sama saja dengan binatang. Tidak ada perbedaan kita, ya, makan, minum, tidur dan lain sebagainya. Cuma salah satu maziah kita yaitu kita bisa berinteraksi, ya, berinteraksi dengan menggunakan bahasa, kurang lebih seperti itu. Nah, bentuk kesamaan ini kemudian mau dibedakan, mau diposisikan manusia kepada posisi yang melebihi daripada binatang. Maka siapa yang bisa mengarahkan ke sana? Yaitu tentunya para ulama. Oke. Wa qala Ikrimah, dan berkata Ikrimah radhiyallahu anhu, inna li hadzal ilmi samanan. Sesungguhnya ilmu ini itu ada samannya, ada nilainya, ada harganya, ya. Kila, kemudian dikatakan, artinya ada orang bertanya kepada beliau pada saat itu, wa ma huwa, apa itu samannya, apa itu nilainya, harganya? Qala, ia berkata, antada'ahu bima yuhsinu hamlahu wa la yudayyi'ahu, ya. Qala, beliau menjawab, antada'ahu, engkau letakkan ilmu tersebut kepada orang yang bagus dalam membawanya dan tidak menyanyiakannya. Jadi saman nilai ilmu itu, kata Ikrimah radhiyallahu anhu, itu adalah ketika kita meletakkan dia kepada orang yang memang mampu untuk membawanya. Maksudnya apa? Kepada orang yang layaklah seperti itu, yang tidak mengabaikan ilmu tersebut. Bentuk mampu membawa ilmu tersebut dan tidak menyanyiakannya, yaitu adalah dengan mengamalkannya. Itu yang dimaksud. Jadi nilai suatu ilmu itu adalah kita berikan ilmu tersebut, kita ajarkan ilmu tersebut kepada orang yang mau mengamalkannya. Ya. Wa qala Yahya bin Mu'adz, dan berkata Yahya bin Mu'adz, al-ulama'u arhamu bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para ulama itu lebih kasih, lebih penyayang terhadap umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min abaihim, daripada bapak mereka, wa ummahatihim, dan ibu-ibu mereka. Kila, kemudian dikatakan, wa kaifa dzalika, kenapa bisa seperti itu? Kenapa demikian? Qala, beliau pun menjawab, li'anna aba'ahum wa ummahatihim yahfazunahum min narid dunya wa hum yahfazunahum
min naril akhirah. Karena sesungguhnya bapak-bapak mereka dan ibu-ibu mereka itu menjaga mereka dari api dunia, wahum, sedangkan para ulama itu yahfadzunahum, menjaga mereka min naril akhirah, daripada api akhirat, yaitu neraka. Orang tua akan mencegah anaknya untuk terbakar di dunia. Anaknya bermain api pasti mereka larang, karena mereka tidak mau anak mereka itu terbakar oleh api tersebut. Nah, itu merupakan salah satu sifat atau tabiat seorang bapak atau seorang ibu atau orang tua lah, kurang lebih seperti itu. Nah, namun para ulama ya, saking kasihnya kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sampai-sampai mereka bukan cuma memelihara, bukan cuma menjaga mereka dari api dunia, tetapi yang lebih ganas lagi, yang lebih besar lagi, yaitu menjaga mereka, untuk memelihara mereka daripada terjerumus kepada api akhirat atau neraka. Nah, itu kan luar biasa bentuk kasih sayangnya. Makanya wajarlah kalau dalam riwayat ini dikatakan mereka yang lebih sayang ketimbang daripada orang-orang tua mereka sendiri. Khair. Kemudian mana tadi? Wakilah, dan dikatakan juga awalul ilmi as-sumtu. Awal-awal ilmu itu adalah diam. Summal istima'u, kemudian mendengar. Summa al-hifdzu, kemudian menghafal. Summa al-amalu, kemudian mengamalkan. Summa nasruhu, kemudian menyebarkannya. Jadi yang namanya ilmu pengetahuan itu nanti dikatakan ilmu secara utuh ketika dia mencakup proses-proses ini. Pertama adalah kita diam dulu, jahil, kita tidak tahu apa-apa. Ya, kemudian kita dengar apa yang disampaikan oleh orang, apa yang disampaikan oleh seorang guru. Kemudian setelahnya itu kita ingat, hafal, pahami, amati, dalami, kurang lebih seperti itu. Kemudian setelahnya kalau kita sudah paham, kita sudah hafiz, sudah ingat, ya barulah kita amalkan tuntutan-tuntutannya. Kemudian setelahnya barulah kita sampaikan atau kita berikan kepada orang yang lain. Kita berikan kepada, kita sampaikan kepada orang lain. Nah, orang lain juga akan seperti itu, terus seperti itu. Nah, itu termasuk daripada ilmu pengetahuan. Nah, dia punya awal dan dia punya akhir. Awalnya adalah diam, akhirnya adalah menyampaikan. Oke. Wakilah, dan dikatakan alim ilmaka man yajhalu. Ya, ajarkanlah ilmumu kepada orang yang tidak tahu, yang jahil. Wa ta'allam mimma ya'lamu ma tajhalu. Dan belajarlah dari orang yang mengetahui apa yang engkau tidak ketahui. Fa innaka, karena sesungguhnya engkau idza fa'alta dzalika, jika kamu lakukan yang demikian itu, engkau ajarkan orang yang tidak tahu dan engkau belajar kepada orang yang tahu, alimta ma jahulta, maka engkau akan tahu apa yang kau tidak tahu, wa hafizta ma alimta, dan kamu akan ingat, kamu akan paham, engkau akan hafal apa yang engkau ketahui. Oke. Jadi ini merupakan salah satu proses yang paling bagus ya, untuk menghafal, untuk mengekalkan sesuatu yang kita pelajari di ingatan kita, di kepala kita sampai kapanpun. Yaitu pertama kita pelajari itu, kemudian setelahnya baru kita sampaikan. Karena berbeda memori orang yang hanya belajar saja tetapi tidak menyampaikan. Beda itu, akan lebih hafal, akan lebih ingat itu orang yang belajar, kemudian apa yang dia pelajari dia sampaikan. Nah, selaras dengan ungkapan ini, fa idza fa'alta dzalika, apabila engkau lakukan yang tadi itu, alimta ma jahulta wa hafizta ma alimta, maka engkau akan tahu apa yang engkau tidak ketahui, plus dan kamu akan hafal apa yang engkau ketahui tersebut. Wa qala Mu'adz, dan berkata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu fit ta'lim wa ta'allum, dalam kitab Ta'lim wa Ta'allum, wa ra'aituhu aidan marfu'an, dan aku melihat riwayat yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal ini, status hadisnya kata Imam Al-Ghazali adalah hadis marfu'. Kata Mu'adz bin Jabal, ta'allamul ilma, ya, pelajarilah ilmu, fa inna ta'allumahu lillahi khasyah,
karena sesungguhnya mempelajarinya karena Allah Subhanahu wa taala itu merupakan khasyah. Belajar ilmu pengetahuan lillahi ta'ala dikategorikan sebagai khasyah, sebagai salah satu bentuk inti dari suatu peribadatan. Beribadah itu merupakan suatu anjuran, tetapi dalam ibadah itu dia ada tuntutan-tuntutan lain lagi. Di antaranya yang terpenting adalah khasyah, takut dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada khasyah ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, khasyah itu ternyata ada implementasi lainnya, yaitu apa? Di sini dikatakan adalah pelajarilah ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bagian daripada khasyah yang luar biasa. Inti dari suatu ibadah, kurang lebih seperti itu. Wa talabuhu ibadah, dan menuntut ilmu itu adalah ibadah. Wa mudarasatuhu tasbihun, dan mendarasahnya ya, mempelajarinya. Tasbihun itu sama dengan bertasbih, dianggap tasbih. Wal bahsu anhu jihadun, dan membahasnya atau mengkajinya jihadun, merupakan suatu jihad. Wa ta'limuhu ma la ya'lamuhu sadaqah, dan mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahuinya adalah sedekah. Wa bazluhu li ahlihi qurbah, dan memberikannya kepada ahlinya, kepada yang layak. Qurbah itu merupakan suatu ibadah kepada Allah. Wa huwa al-anisu fil wahdah, dia adalah penghibur ketika sendiri. Wa sahibu fil khulwah, dan merupakan teman kala di dalam sunyi. Wa dalilu ala din, dan dia adalah penunjuk ke atas agama, ke atas sesuatu yang baik. Wal musabbiru ala sarra'i wad darra, dan yang menyabarkan ketika dalam sarra'i wad darra, dalam kesusahan. Sarra'i wad darra ini kesusahan, terkadang diartikan dalam tafsir itu al-maradu wal faqru, kurang lebih seperti itu. Wal waziru indal akhilla, dan dia merupakan wazir, ya, merupakan asisten inda al-khilla, di sisi kawan-kawan, kerabat, teman-teman. Wal qaribu indal ghuraba, dan merupakan keluarga dekat, qarib indal ghuraba, ketika dalam keterasingan. Wa manaru sabilil jannah, dan merupakan menara, merupakan lentera jalan menuju surga. Wa yarfa'ullahu bihi aqwaman, Allah mengangkat dengan ilmu tersebut itu para kaum, beberapa kaum. Fayaj'aluhum fil khairi qadatan sadatan hudatan yuqtada bihim, Allah menjadikan mereka di dalam kebaikan, qadatan sebagai panutan, sadatan sebagai orang yang dituakan, ya, yang dibesarkan, hudatan yang memberikan petunjuk, yuqtada bihim, yang diikuti mereka itu, ya, dipanuti, diidolakan, kurang lebih seperti itu. Adillatan fil khairi, ya, mereka adalah para penunjuk fil khairi, di dalam kebaikan. Tuqtassu asaruhum wa turmaku af'aluhum, tuqtassu asaruhum, diikuti jejak mereka. Wa turmaku af'aluhum, dan diikuti pula perbuatan-perbuatan mereka, ya. Wa targhabul malaikatu fi khallatihim, dan ingin sekali para malaikat dalam berteman dengan mereka. Wa bi ajnihatiha tamsahuhum, dan dengan sayapnya itu mereka itu diusap oleh para malaikat sebagai bentuk sayang, ya. Wa kullu rutubin wa kullu rutubin wa kullu ratubin wa yabisin lahum yastaghfiru, dan setiap yang basah, yang lembab, wa yabisin, dan begitu juga yang kering yang ada di muka bumi ini, lahum yastaghfiru, kepada mereka orang alim atau para ulama ini, yastaghfiru itu mengampunkan. Semua yang basah, yang lembab di bumi, yang kering itu tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya, itu meminta ampunkan kepada mereka orang yang berilmu. Hatta hitonul bahri, ikan-ikan yang ada di lautan, wa hawamuhu, dan juga, ya, hewan yang ada di sana, hawamuhu. Wa sibaul barri wa an'amuhu, dan juga binatang buasnya daratan, dan wa an'amuhu, dan juga binatang ternak-ternaknya, kurang lebih seperti itu, ya. Was-sama'u wa nujumuha, dan juga langit serta bintang-bintangnya, ya. Ya, ini ungkapan daripada
Mu'adz bin Jabal ini agak panjang sekali. Li'annal ilma, ya ini kata Imam Al-Ghazali dalam mengomentari riwayat ini, karena ilmu itu kata beliau hayatul qulubi minal ummi, yaitu kehidupan hati daripada kebutaan. Hati tidak buta dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan. Wa nuril absari minal zulmi, dan merupakan cahaya penglihatan dari kegelapan. Wa quwwatul abdani minad dha'fi, dan kekuatan badan dari kelemahan. Ya belughu bihil abdu manazilal abrar wad darajatil ula, sampai dengannya atau karenanya seorang hamba, karena ilmu pengetahuan, al abdu seorang hamba, manazilal abrar pada tempatnya atau posisinya orang-orang abrar, wad darajatil ula, dan derajat-derajat yang sangat tinggi. At-tafakkuru wat tafakkuru fihi ya'dilu bisyam, ya berpikir-pikir dalamnya, berpikir-pikir, memikirkan tentang ilmu pengetahuan yang kita tidak pahami, kita pikir-pikirkan mungkin seperti itu, bisa seperti itu. Ya'dilu bisyam, itu setimbang dengan puasa. Wa mudarasatuhu bil qiyam, dan mudarasahnya, mengkajinya, menelaahnya, itu sama dengan salat malam. Bihi yuta'ullah, dengannya Allah ditaati azza wa jalla, wa bihi yu'badu, dan dengannya dia disembah. Wa bihi yuwahhadu, dan dengan ilmu juga Allah diesakan. Wa bihi yumajjadu, dan dengannya juga dia dipuji. Wa bihi yutawarra'u, dan dengan ilmu juga Allah itu disegani, ya kurang lebih seperti itu. Wa bihi, dan dengan ilmu juga tusalul arham, itu disambung silaturahmi. Wa bihi yu'raful halal wal haram, dan dengan ilmu juga diketahui mana yang halal dan mana yang haram. Wa huwa imamun, ilmu itu adalah imam, wal amalu tabi'uhu, dan pengamalan itu adalah pengikutnya. Ya. Yulhimuhu su'ada'ah wa yuharrimuhul asqiya. Ya, diilhamkan ilmu itu kepada orang-orang yang su'ada, orang-orang yang sa'id, orang-orang yang baik, yang berbahagia, dan diharamkan ilmu tersebut kepada orang-orang yang celaka. Nas'alullah ta'ala husnat taufiq. Amin. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya memberikan taufik yang baik kepada kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sampai situ saja dulu Bapak Ibu sekalian, nanti kita sambung pada pembahasan yang selanjutnya. Kali ini atau yang akan datang adalah berkenaan dengan syawahidul aqliyah, keistimewaan mengajarkan ilmu pengetahuan dari sisi akal. Hada billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. يا رب صل عليه وسلم.